Viral di bumi itu biasa, tapi kalau viral di langit, itu baru luar biasa. Namanya Uwais Al-Qarni, pemuda yang hidup satu zaman dengan Rasul, namun belum pernah berjumpa dengan Rasul. Pemuda ini sangat istimewa dikarenakan kisahnya yang sangat memuliakan ibunya yang lumpuh. Suatu saat ibunya ingin naik haji, namun dia bingung seperti apa caranya karena dia dan ibunya tidak punya perbekalan yang cukup. Akhirnya atas dasar kecintaan Uwais pada ibunya, dia rela menggendong ibunya dengan berjalan kaki sejauh 1000 km dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Setelah keliling Ka'bah sambil menggendong ibunya, Uwais berdoa, "Ya Allah, tolong ampuni semua dosa ibuku." Ibunya heran mendengar doa anaknya dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Dunia tak lagi bercanda. Ulama-ulama satu persatu Allah sudah panggil. Bencana mulai berdatangan. Perpecahan di mana-mana. Teman-teman, akhir zaman hampir selesai. Sudah sampai mana persiapan kita menghadapi kehidupan yang gak ada ujungnya? Sudah siapkah kita menghadapi fase kubur, mizan, mahsyar, surga atau neraka? Karena di akhirat nanti bukan hanya 10 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi selamanya gak ada ujung. Jadi, yuk kita habiskan sisa umur hidup ini untuk taati seluruh perintah Allah. Karena nanti hanya iman dan amal soleh yang akan kita butuhkan. Jangan di skip, ambil pelajaran dari kisah ini. Masih ingat Freddy Budiman? Bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi. Atas perbuatannya, jaksa memvonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati. Tapi Allah masih sayang sama beliau. Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau. 2 hari sebelum dieksekusi mati, beliau hatam Quran 7 kali dalam sehari. Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya. Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka, karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang terlalu banyak. Dan semua permintaannya dikabulkan. Betapa bahagianya almarhum meninggal dunia dengan penuh persiapan. Teman-teman, kita semua juga sama. Sudah Allah vonis mati, hanya belum tahu waktunya kapan. Ada yang bilang tugas dakwah ini hanya untuk para ustadz, ulama, dan kiai. Dakwah itu artinya mengajak. Mengajak beda halnya dengan mengajar. Kalau mengajar, itu baru tugasnya mereka yang punya ilmu agama, seperti ustadz, ulama, dan kiai. Tapi kalau dakwah, ini tugas setiap manusia. Dakwah ini sangat sederhana, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Seperti ketika kita ucapkan, "Hayu kita sholat ke masjid." Itu sudah dakwah, dan siapapun bisa melakukannya. Allah menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik di muka bumi, bukan karena ibadah individunya, bukan karena sedekahnya, tapi karena aktivitasnya mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Coba deh cari solusi dari setiap masalahmu dalam Quran. Rutinin baca Quran minimal 1 ayat dalam sehari. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Allah tuh turun dari langit ke bumi di sepertiga malam, nungguin hambanya minta sesuatu. Sempetin sholat malam walaupun cuma 2 rakaat ya. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Cari lingkungan yang mendukung proses hijrahmu, karena menjaga jauh lebih sulit daripada memulai. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Mulai deh puasa Senin Kamis supaya hawa nafsu kamu terkendali. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Malam tuh waktunya curhat-curhatan sama Allah. Coba deh nanti malam sebelum tidur, merem 30 detik, terus ikuti kata-kata ini. Wahai Allah, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku ampunan, dan ampunilah dosaku. Dosaku bagi bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Allah. Umurku setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Wahai Allah, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa. Maka jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni.
Tapi jika engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap selain kepada engkau ya Allah? Coba deh bayangin, Nabi dan Rasul yang sangat dekat sama Allah, jaminan surganya paling tinggi dan gak ada hisab untuk mereka, mereka semua masih tetap jaga sholat. Kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Rasul, dan sampai detik ini belum ada jaminan surga. Hisabnya masih menegangkan dan gak ada kepastian. Tapi kenapa banyak dari kita masih milih untuk gak sholat? Seyakin itu bakal selamat atau punya orang dalam di surga? Hei, sini deh aku bisikin. Jodoh itu tentang saling, bukan ingin. Saling mencintai, bukan hanya ingin dicintai. Saling mengerti, bukan hanya ingin dimengerti. Saling membahagiakan, bukan hanya ingin dibahagiakan. Saling, bukan ingin. Nggak perlu yang sempurna, yang penting mau segalanya bersama. Karena tujuannya hanya satu, sesurga bersamanya insya Allah. Sudah berapa lama kita hidup di dunia? Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan? Yakin besok pagi masih terbangun? Sedangkan saat ini kita masih sibuk mikirin gimana caranya hidup enak, sampai lupa mikirin gimana caranya mati enak. Teman-teman, akhir hidup seseorang itu tergantung dari kebiasaan apa yang dia lakukan hari-hari. Jika semasa hidupnya dia dekat sama Allah, dia taat sama Allah, maka akhir hidupnya akan mudah mengucapkan lafaz Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yuk kita deketin Allah, niatkan semua yang kita lakukan karena Allah, supaya Allah bimbing kita semua untuk sukses di dunia yang sementara dan di akhirat yang selamanya.